Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Nurlia Wolansari, dengan nomor induk mahasiswa 1810802005 dari Prodi Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Raden Fatah Palembang. Baiklah, di pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang golongan 1B atau yang familiar disebut dengan golongan transisi. Apakah teman-teman sudah tahu apa itu golongan transisi? Kenapa disebut golongan transisi? Jadi, disebut golongan transisi itu karena pengisian elektron terletak pada subkulit blok D, di mana elektron valensinya itu terletak pada subkulit D di dalam konfigurasinya. Jadi, untuk semua unsur golongan 1B atau golongan transisi ini, elektron valensinya terletak pada subkulit D, di mana unsur-unsur yang termasuk ke dalam golongan transisi ada Cu atau cuprum atau yang familiar dengan disebut dengan tembaga, argentum atau perak, dan aurum atau emas. Nah, seperti biasanya, poin-poin yang akan saya jelaskan dalam pertemuan kali ini diantaranya yang pertama ada kelimpahan di alam, lalu konfigurasi elektron, ketiga bilox dan reaksinya, lalu ada pembuatan, kelima sifat fisika dan kimia, dan keenam ada manfaat. Langsung saja ke poin yang pertama, yaitu kelimpahan di alam. Untuk unsur tembaga atau cuprum, keberadaan di kerak bumi itu sekitar 0,0068%, di mana cuprum ini sering ditemukan dalam mineral kalkopirit dan malakit. Lalu untuk argentum, keberadaan di kerak bumi itu 7,9 kali 10 pangkat min 6%. Dan sering ditemukan dalam batuan mineral bersama emas dan platina. Dan yang terakhir yaitu aurum. Keberadaan di kerak bumi itu sekitar 3,1 kali 10 pangkat minus 7%, di mana aurum ini sering ditemukan dalam batuan mineral bersama perak dan platina. Lanjut ke poin yang kedua, yaitu konfigurasi elektron. Untuk cuprum atau Cu memiliki nomor atom 29 sehingga konfigurasinya Ar4s1 3d10. Argentum atau Ag memiliki nomor atom 47, konfigurasinya yaitu Kr5s1 3d10. Dan untuk aurum atau Au memiliki nomor atom 79, konfigurasinya yaitu Xe 4f14 6s1 5d10. Jari-jari cuprum ke aurum meningkat beriring dengan meningkatnya nomor atom. Dapat dilihat di gambar. Lanjut ke poin yang ketiga, yaitu bilox dan reaksi kimia. Golongan 1B atau golongan transisi ini sangat mudah melepas elektron valensi, sehingga dalam di alam cuprum itu ditemukan dalam bentuk Cu+ dan Cu2+, argentum dalam bentuk Ag+, dan aurum dalam bentuk Au+ dan Au3+. Untuk reaksi kimianya, untuk Cu+ itu bisa bereaksi dengan Cu bereaksi dengan H3O menghasilkan Cu+ ditambah H2 ditambah 2H2O. Lalu Cu bereaksi dengan 2Cl- menghasilkan CuCl2-. Untuk Cu2+ itu 2Cu+ menghasilkan Cu2+ dan Cu. Lalu untuk argentum, Ag+ bereaksi dengan Cl- menghasilkan AgCl. Dan untuk aurum, Au+ itu bereaksi dengan Cl- menghasilkan AuCl. Dan Au3+ bereaksi dengan 3Cl- menghasilkan AuCl3. Poin selanjutnya yaitu pembuatan. Untuk cuprum atau tembaga itu diperoleh dari biji kalkopirit atau CuFeS2 melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama ada pengapungan, di mana biji diserbukkan sampai halus kemudian dimasukkan ke dalam campuran air dan minyak. Bagian biji yang mengandung tembaga akan diselaputi oleh minyak, sedangkan zat pengotornya terbawa oleh air. Udara ditiupkan ke dalam campuran dan mineral yang diselimuti minyak tadi dibawa ke permukaan oleh gelembung-gelembung udara yang mengapung. Sedangkan zat-zat pengotor diendapkan di bagian bawah. Dari pengapungan ini diperoleh biji pekat yang mengandung 20-40% cuprum. Lalu yang kedua ada pemanggangan, di mana biji pekat hasil pengapungan tadi selanjutnya dipanggang dan terjadilah reaksi.
Reaksinya yaitu 4Cu2FeS2 solid ditambah dengan 9O2 gas dihasilkan 2Cu2S solid ditambah 2Fe2O3 solid ditambah 6SO2 gas. Dan yang ketiga itu reduksi. Cu2S yang terjadi dari hasil pemanggangan tadi dipisahkan dari Fe2O3, kemudian dipanaskan dan dialiri udara dan terjadi reduksi menjadi logam tembaga, di mana reaksinya yaitu 2Cu2S solid ditambah 3O2 gas menjadi 2Cu2O solid ditambah 2SO2 gas. Dan Cu2S solid ditambah dengan 2Cu2O solid menjadi 6Cu solid ditambah SO2 gas. Yang terakhir itu elektrolisis. Logam tembaga yang diperoleh dari reduksi masih tercampur dengan sedikit argentum, aurum, dan platina. Kemudian dimurnikan dengan cara elektrolisis. Tembaga yang tidak murni dipasang sebagai anoda dan sebagai katoda, digunakan tembaga murni dengan elektrolit larutannya yaitu CuSO4. Tembaga di anoda teroksidasi menjadi Cu2+, kemudian direduksi di katoda menjadi logam Cu. Katodanya yaitu Cu2+ aquos ditambah 2 elektron menjadi Cu solid. Anodanya Cu solid menjadi Cu2+ aquos ditambah 2 elektron. Dihasilkanlah tembaga murni. Selanjutnya yaitu pembuatan argentum atau perak, di mana argentum ini diperoleh dari biji argenit Ag2S dengan cara melarutkan argenit dalam larutan NaCN kemudian direduksi dengan seng. Reaksi yang terjadi yaitu 2Ag2S ditambah 8 NaCN ditambah O2 ditambah H2 menjadi 2 NaAg Cn 2 kali ditambah 4 NaOH ditambah 2S dan 2 NaAg Cn 2 kali ditambah Zn menjadi 2Ag ditambah Na2Zn Cn 4 kali. Lalu lanjut ke pembuatan aurum atau emas, di mana emas ini terdapat bebas di alam yang bercampur dengan logam lain. Emas dipisahkan dari campurannya dengan jalan dilarutkan dalam larutan kalium sianida atau KCN dengan reaksi 4Au ditambah 8 KCN ditambah O2 ditambah 2H2O menjadi 4KAu C2 kali ditambah 4 KOH. Kemudian direduksi dengan logam seng 2KAu Cn 2 kali ditambah Zn menjadi K2Zn Cn 4 kali ditambah 2Au. Dihasilkanlah emas murni. Lanjut ke poin yang kelima yaitu sifat fisika dan sifat kimia dari unsur golongan transisi. Yang pertama itu cuprum. Berbentuk padatan logam merah jambu, memiliki nomor atom 27. Titik cair dari cuprum yaitu 1084,62 derajat Celcius. Titik didihnya 2562 derajat Celcius. Untuk argentum memiliki bentuk padatan juga, nomor atomnya 47, titik cairnya 961,8 derajat Celcius, dan titik didihnya 2162 derajat Celcius. Untuk aurum atau emas juga berbentuk padatan yang memiliki nomor atom 79, titik cair 1064,43 derajat Celcius, dan titik didihnya 2700 derajat Celcius. Untuk sifat kimia dari unsur golongan transisi yaitu memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi, serta bersifat paramagnetik atau dapat ditarik oleh magnet. Masuk ke poin yang terakhir yaitu manfaat. Untuk cuprum atau tembaga itu biasa digunakan untuk instalasi dan peralatan listrik. Selain itu, tembaga juga digunakan untuk membuat berbagai perabot dan barang kerajinan, di mana perabot rumah tangga itu sebagian besar menggunakan tembaga. Yang kedua itu argentum atau perak.
Perak ini merupakan logam yang putih mengkilat dan tidak teroksidasi oleh udara, serta tidak bereaksi dengan asam kecuali HNO3. Oleh karena itu, perak ini sering digunakan untuk perhiasan, mata uang, dan untuk melapisi logam lain. Yang terakhir itu aurum atau emas. Emas ini merupakan logam yang kuning mengkilap, tahan karat, mudah ditempa, dan tidak bereaksi dengan asam, sehingga emas juga sering digunakan untuk perhiasan, melapisi logam lain, dan untuk membuat medali. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai golongan transisi atau golongan 1B. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Untuk bagian yang belum jelas, silahkan langsung tanyakan di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.